Mereka adalah salah satu keluarga yang tinggal di lingkungan yang tenang dan damai di Texas. Akan tetapi, pada bulan Mei 2023, tragedi yang mengerikan terjadi. Seluruh anggota keluarga tewas tanpa peringatan apapun, dan tersangka di balik kematian mereka adalah putra mereka sendiri. Cesar Olalde adalah anak yang pendiam, bisa dibilang aneh, tapi dikenal baik hati dan sopan. Sehingga ketika para tetangga mengetahui bahwa dia bertanggung jawab atas kematian ibu, ayah, saudara laki-laki dan perempuannya, mereka benar-benar terkejut. Jadi pertanyaan di benak semua orang adalah mengapa Cesar membunuh keluarganya? Apa alasan dibalik tindakannya? Ini adalah kasus Cesar Olalde yang tragis dan aneh. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Rumah keluarga Olalde dihuni oleh seorang ayah berusia 46 tahun bernama Ruben dan istri tercintanya Aida Garcia. Keduanya lahir dan besar di Meksiko, yang kemudian pindah ke Amerika saat mereka sudah beranjak dewasa. Ruben adalah pria pekerja keras yang berasal dari Calderon, dan Aida Garcia yang berasal dari Nopalera digambarkan sebagai wanita yang penuh kasih dan perhatian. Mereka tinggal di lingkungan yang tenang di Lemon Acres. Di rumah itu, Ruben dan Aida tinggal bersama 3 dari 4 anak mereka, Lisbeth, Cesar, dan Oliver. Lisbeth berusia 24 tahun, Cesar 18 tahun, dan Oliver 5 tahun. Sedangkan putri sulung mereka Diana telah keluar pindah ke tempat lain. Lisbeth baru saja lulus dari Texarkana University dan berharap bisa segera menjadi seorang guru. Lisbeth baru-baru ini bertunangan dengan seorang pria muda, sesama lulusan dari Texarkana University bernama Jeremiah Reynolds. Lisbeth dikenal lucu, periang, penuh kasih sayang, suportif, dan penuh kehidupan. Oliver adalah anak keempat sekaligus anak bungsu dari keluarga Olalde dengan umur yang terpaut cukup jauh dari ketiga kakak-kakaknya. Sedangkan Cesar Olalde yang merupakan subjek utama dari kasus hari ini adalah anak ketiga dari Ruben dan Aida. Cesar lahir pada tanggal 8 Januari 2005. Dia bersekolah di SMA Texas dan diharapkan lulus pada tahun 2023 ini. Cesar memiliki ambisi untuk memulai bisnisnya sendiri, yaitu sebagai tukang ledeng, dan ingin memulai rencana bisnisnya itu dengan magang terlebih dahulu. Beberapa tahun sebelumnya, ketika di kelas 7, Cesar telah menyelesaikan sebuah proyek bernama This Is Me, di mana dia menceritakan tentang hobi, media sosial, dan kehidupannya, termasuk keluarga dan pendidikannya. Berdasarkan tulisan pada proyeknya, Cesar lahir di Amerika dari orang tuanya yang berasal dari Meksiko yang tumbuh di 2 daerah yang berbeda. Cesar suka bermain sepak bola dan video game. Bermain game khususnya membantunya melarikan diri dari kenyataan setiap kali dia merasa stres. Selain itu, dia juga suka bermain sepak bola karena hal itu memberinya adrenalin. Saat menulis tentang dirinya, Cesar juga menyatakan keinginannya untuk bekerja di bidang medis suatu saat nanti. Tetapi seiring bertambahnya usia, hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Meskipun Cesar berhasil memperoleh nilai yang relatif bagus, nilai tersebut secara bertahap merosot di tahun-tahun berikutnya. Walaupun tidak banyak kesaksian yang secara terbuka mendukung klaim ini, Cesar dikenal sebagai anak yang agak aneh. Di sekolah, dia sepertinya tidak punya banyak teman, dan semua foto selfie-nya diambil dari cermin kamar mandi umum. Warga sekitar menggambarkan dia sebagai anak baik hati yang sering terlihat membantu ayahnya di taman. Dan meskipun keluarga ini dikenal cukup pendiam, mereka sangat sopan terhadap tetangga. Keluarga Olalde adalah contoh sempurna dari keluarga yang tenang dan harmonis. Mereka tinggal di rumah berukuran cukup besar di pedesaan Texas, dan mereka sangat menghargai hubungan keluarga. Tetapi sayangnya pada tanggal 23 Mei 2023,
situasi keluarga mereka berubah seketika menjadi mengerikan. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya bagi penduduk di sana. Hari itu adalah hari Selasa dengan cuaca cerah dan menyenangkan. Lisbeth dijadwalkan untuk bekerja pada shift pagi di gereja lokal. Tapi anehnya, dia tidak muncul. Ketidakhadirannya yang tiba-tiba itu mengejutkan rekan-rekannya. Dia jarang bolos kerja sebelumnya, apalagi tanpa pemberitahuan. Karena itu, tentu saja mereka mengira hal ini tidak biasa. Sehingga teman-temannya mencoba menghubungi Lisbeth melalui ponselnya. Tetapi mereka semua hanya mendapat jawaban dari pesan suara. Pada saat itulah, seorang rekan kerjanya memutuskan untuk pergi ke rumah keluarganya dan melihat apa yang menyebabkan Lisbeth tidak masuk kerja dan tidak dapat dihubungi. Dengan kekhawatiran mengganggu pikiran mereka, Joseph Leader yang berusia 35 tahun bersama istrinya pergi ke rumah keluarga Lisbeth di Lemon Acres. Dan kebetulan pada saat mereka sampai, kerabat jauh dari keluarga Olalde juga datang ke rumah itu dengan alasan yang hampir sama. Tetapi setelah mengetuk pintu depan berkali-kali, mereka tetap disambut dengan keheningan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi dari dalam rumah itu. Mereka membuat keputusan untuk masuk dengan paksa, dan begitu mereka masuk, apa yang mereka temukan di dalam akan menghantui mereka selamanya. Di dalam rumah, mereka menemukan Caesar sedang memegang pistol. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Joseph kemudian menyuruh yang lain untuk keluar, sementara dia menghadapi situasi itu sendiri. Joseph mulai menyadari beberapa detail mengerikan di dalam rumah itu. Selongsong peluru berserakan terlihat di lantai, dan jejak berlumuran darah terlihat di berbagai titik di dalam rumah, yang semuanya tampak mengarah ke kamar mandi keluarga. Caesar jelas terlihat gelisah sambil mengacungkan pistol di tangannya, bahkan mengarahkannya ke arah Joseph. Kata-kata yang keluar dari mulutnya jelas, tetapi sangat sulit dipercaya. Dengan tergesa-gesa, Caesar menggambarkan bagaimana dia mengambil nyawa mereka dan kenapa dia harus melakukannya. Caesar percaya bahwa keluarganya adalah kanibal, dan lebih jauh lagi, dia tampak yakin bahwa mereka akan membantai dan memakannya jika dia tidak membunuh mereka terlebih dahulu. Caesar tidak pernah menjelaskan lebih jauh mengapa dia mempercayai itu semua, hanya berulang kali mengatakan bahwa dia memang telah membunuh mereka semua. Mayat Ruben, Aida, Lisbeth, dan Oliver ditemukan di dalam kamar mandi. Keempatnya telah ditembak di berbagai bagian di dalam rumah sebelum diseret ke dalam kamar mandi. Saat Caesar memblokade dirinya di dalam rumah, ia menelepon operator 911, mengatakan kalau dia telah menembak keluarganya karena mereka akan memakannya. Di saat yang hampir bersamaan, istri Joseph juga menelepon pihak berwenang. Semua patroli yang ada segera dikirim ke tempat kejadian perkara. Beberapa menit kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian. Saat itu pukul 10:48 pagi. Caesar mulai meneriaki petugas, menantang mereka untuk menembaknya saat dia mengancam akan bunuh diri. Sebagai tanggapan, petugas menutup area tersebut sementara mereka meminta negosiator profesional untuk berbicara dengan Caesar. Peristiwa tersebut menjadi lebih dramatis ketika Caesar kemudian mengancam akan menembak petugas yang mendekat. Puluhan polisi mengepung rumah itu dan bersiap menghadapi kemungkinan baku tembak. Tetapi untungnya setelah 2 jam diskusi yang intens, pemuda itu akhirnya menyerahkan diri, dan dia segera ditangkap, diborgol, dan dibawa ke kantor polisi. And we're tracking a developing story out of Bowie County, Texas. 4 family members were shot and killed this afternoon in Nash. Police say they got a 911 call about a man harming people inside a home. Several agencies, including a SWAT team, arrived on the scene to talk the man down. The suspect was eventually arrested after a 2-hour standoff. They did an amazing job of getting this subject to walk outside and surrender peacefully, and we were able to take him into custody at that time.
Penduduk setempat benar-benar terkejut mendengar berita itu, karena hal semacam ini tidak pernah terjadi di kota kecil seperti Nash. Semua ini tidak masuk akal bagi tetangga manapun yang mengenal keluarga ini. Dan mereka benar-benar terkejut ketika mendengar bahwa Caesar adalah pembunuhnya. Dia dikenal sebagai anak yang baik tanpa masalah. Seorang tetangga menggambarkan keluarga Olalde sebagai keluarga harmonis, bekerja keras, dan sangat baik. Sejujurnya semua ini tidak masuk akal bagi siapapun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ruben, Oliver, dan Lisbeth semuanya ditembak 1 kali dengan pistol, sedangkan Aida ditembak beberapa kali. Caesar berulang kali mengklaim bahwa keluarganya semua kanibal, dan bahwa dia harus membunuh mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keanehan pernyataannya ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang ada di kepala Caesar dan mengapa dia mempercayai hal seperti itu? Menurut Dr. Louis Schlesinger, seorang profesor psikologi di John Jay College of Criminal Justice, merupakan sesuatu yang sangat jarang bagi seorang remaja untuk melakukan pembunuhan seluruh keluarganya. Dan meskipun dia mengakui bahwa klaim Caesar sulit dipercaya, dia menerima bahwa Caesar mungkin benar-benar mempercayai hal itu pada saat dia membunuh keluarganya. Dr. Louis menghubungkan hal ini dengan fakta bahwa alasan itu tidak dia berikan kepada polisi saat diinterogasi, tetapi diberikan langsung kepada Joseph saat memasuki rumah pertama kali, dan kepada operator 911 yang dia telepon. Hal ini akan digolongkan sebagai delusi, di mana dia benar-benar percaya bahwa keluarganya adalah ancaman nyata pada saat itu. Untuk membuat keputusan resmi mengenai kondisi mentalnya pada saat melakukan kejahatan, evaluasi kesehatan mental dan ujian kompetensi kemungkinan besar akan diminta dalam kasus Caesar. Meskipun kasus masih belum selesai pada hari video ini dipublikasikan, dan meskipun banyak orang berasumsi bahwa ini jelas merupakan kasus kriminal karena kegilaan, namun beberapa psikolog yang mempelajari kasus ini tidak begitu yakin. Fakta bahwa dia sendiri yang menelepon 911 dan mengakui kejahatannya kepada Joseph dan operator menunjukkan bahwa dia memiliki setidaknya beberapa tingkat pemahaman atas tindakannya, serta sadar bahwa tindakannya salah. Perlu diketahui bahwa di sebagian besar negara bagian Amerika, aturan standar untuk mengaku tidak bersalah karena alasan kegilaan mengharuskan adanya bukti kuat bahwa orang tersebut memang mempunyai penyakit mental atau cacat, sehingga tidak mampu mengetahui sifat tindakannya, memahami sifat tindakannya, atau membedakan antara benar dan salah pada saat melakukan kejahatan. Caesar mengetahui dan memahami sifat tindakannya, sehingga dia perlu membuktikan bahwa dia tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah pada saat itu. Namun, mengancam akan bunuh diri atau menembak petugas menegaskan bahwa ia mempunyai kesadaran tertentu bahwa masih ada konsekuensi moral atau hukum dalam pembunuhan keluarganya. Hal ini menandakan bahwa setidaknya dia tahu bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Perlu juga dicatat bahwa meskipun senjata diarahkan ke kepala Joseph beberapa kali, Caesar tidak pernah benar-benar menarik pelatuknya. Jika dia sama sekali tidak menyadari betapa beratnya tindakannya dan tidak mampu menjalankan moralitasnya, dia kemungkinan besar akan melakukan tindakan tersebut tanpa ragu-ragu. Tetapi pada kenyataannya, Caesar berhenti mengambil nyawa lagi hanya setelah membunuh keluarganya. Hal yang sangat penting untuk diingat yaitu bahwa seseorang dengan kondisi kesehatan mental atau cacat masih dapat dinyatakan bersalah. Hal ini karena kegilaan memerlukan ketidakmampuan untuk mengetahui, memahami, atau membedakan kejahatan. Caesar Olalde ditahan dengan jaminan $10 juta di BI State Justice Center di Texarkana, dan saat ini ditahan di penjara Bowie County sementara dia menunggu persidangannya. Pembela umum Jeff Harrelson ditugaskan untuk menangani kasusnya, dan cukup jelas bahwa dia menghadapi tantangan yang sangat berat. Masih ada beberapa langkah lagi
sampai kita tahu apa hukuman yang dijatuhkan pada Caesar nanti. Dia harus dianggap kompeten terlebih dahulu untuk diadili, yang ditentukan setelah evaluasi psikologis penuh. Jika terbukti dia kompeten, maka sebenarnya ada kemungkinan bahwa Caesar akan menerima hukuman mati, karena negara bagian Texas masih berlaku hukuman mati. Motif Caesar hingga memutuskan untuk membunuh seluruh keluarga karena percaya mereka akan memakannya bukanlah hal yang normal atau biasa dilakukan. Usia Caesar yang masih muda juga merupakan sesuatu yang sedikit tidak biasa, meskipun secara historis ada pembunuh yang lebih muda. Sangat mengerikan membayangkan seseorang yang begitu muda mampu melakukan tindakan kebrutalan terhadap keluarganya sendiri seperti itu. Satu-satunya yang masih hidup, Diana Olalde, memulai kampanye penggalangan dana untuk membantu biaya pemakaman 4 anggota keluarganya. Dalam kampanye tersebut, dia menggambarkan ayahnya, Ruben, sebagai pria pekerja keras, dan ibunya sebagai orang yang perhatian dan penyayang. Saudara perempuannya, Lisbeth, ia gambarkan sebagai seseorang yang penuh dengan kebahagiaan hidup dan impian. Adik laki-lakinya yang masih kecil, Oliver, luar biasa lucu dan ceria. Komunitas lokal Nash dan banyak lagi orang-orang bersatu untuk membantu mengumpulkan lebih dari $60.000 atau sekitar 950 juta rupiah untuk keluarga Olalde. Dalam berita kematian mereka serta halaman peringatan online, banyak sekali komentar dan foto yang dibagikan oleh orang-orang yang mengenal mereka. Banyak orang yang merasa terdorong untuk menyampaikan rasa hormat mereka, dan puluhan lainnya mengingat kenangan dari saat-saat bahagia keluarga Olalde. Mengetahui bahwa mereka sekarang telah tiada selamanya. Sungguh memilukan melihat begitu banyak energi, cinta, dan kehidupan di antara keluarga Olalde yang jelas-jelas tidak terpisahkan itu. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.